Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai perkuliahan kita. Tema kita kali ini adalah pemanfaatan penginderaan jauh untuk eh, memetakan kedalaman perairan atau membuat peta batimetri. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang batimetri itu sendiri, kemudian terkait dengan data yang bisa digunakan untuk pemetaan batimetri, dan yang ketiga adalah kita akan melihat beberapa contoh kasus terkait dengan pemodelan batimetri atau pemetaan batimetri menggunakan citra satelit. Apa yang dimaksud dengan batimetri atau kedalaman perairan? Bahwa batimetri itu adalah sebuah studi atau sebuah kajian yang berisi bagaimana kita memetakan dasar laut. Dan dasar laut itu kita peroleh dari kedalaman perairannya. Sehingga batimetri itu merupakan bagian dari proses pengukuran kedalaman air laut ataupun pada daerah yang cukup besar di daratan itu pada danau. Nah, kita sudah memiliki banyak sumber batimetri yang ada yang bersifatnya itu adalah free atau gratis, ada yang sifatnya berbayar. Pada daerah-daerah tertentu yang memiliki apa resolusi yang sangat tinggi, maka data batimetri biasanya berbayar. Untuk yang umum, yang resolusinya tidak terlalu tinggi, itu biasanya gratis. Nah, ini bisa kita peroleh dari beberapa website. Untuk data Indonesia itu kita bisa dari data Demnas yang mungkin sekarang tergabung dalam websitenya BIG. Kemudian untuk secara global itu ada Global Batimetri yang bisa kita peroleh dari web Gapco. Itu resolusinya bisa berbeda-beda, kemudian sumber data yang dipakai juga berbeda-beda. Nah, dari mana sumber datanya untuk pengukuran batimetri ini? Yang pertama adalah pengukuran secara langsung, jadi menggunakan peralatan sounding. Jadi menggunakan kapal yang berlayar di laut, kemudian kapalnya itu dilengkapi dengan peralatan echo sounder, yang peralatannya itu bisa sensornya itu bisa multi beam, sehingga kemudian disebut sebagai multi beam echo sounder atau MBES. Kemudian ada yang single beam atau yang disebut sebagai SBES. Apa itu multi beam, apa itu single beam, secara spesifik itu dibahas di perkuliahan instrumentasi dan akustik kelautan. Selain dengan menggunakan kapal dan peralatan echo sounder, ada juga yang pemetaan itu menggunakan model aerial, yaitu menggunakan pesawat atau mungkin sekarang yang pesawat lebih kecil, pesawat nirawak atau yang kita kenal dengan drone. Nah, sensornya yang digunakan itu adalah sensor LIDAR atau Light Detecting Environment. Jadi ini menggunakan sinar laser untuk mengukur jarak dari permukaan ke dalam. Kemudian yang ketiga
data itu diperoleh dari citra satelit. Jadi satelit akan mengukur bagaimana perubahan ketinggian muka laut nanti dikonversi dengan dasar perairan. Jadi dasar perairan itu ada standarnya, ada geoidnya, yang itu sudah diketahui. Kemudian nanti dari perubahan ketinggian muka laut itu akan diukur jaraknya ke geoid atau garis dasarnya. Ada yang menyebutnya sebagai garis elipsoid dan sebagainya. Nah, dari perubahan itu bisa diketahui berapa kedalaman perairannya. Satelit yang biasa dipakai untuk pemetaan batimetri ini namanya adalah satelit altimetri. Ini 3 sumber dasar dari pemetaan batimetri. Lalu untuk apa peta batimetri ini? Dengan mengetahui kedalaman suatu perairan, tentu kita bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang perairan tersebut. Sehingga penggunaan perairan tersebut bisa ditentukan itu untuk tujuan apa. Yang paling banyak digunakan bahwa peta batimetri ini itu awal mulanya itu untuk kegiatan keselamatan pelayaran. Karena kalau tidak diketahui kedalaman perairannya, biasanya kapal itu akan mengalami kecelakaan atau kandas karena mencapai perairan yang dangkal yang di bawah standar dari kapal tersebut. Nah, saat ini perkembangannya itu sudah banyak sekali pemanfaatan batimetri untuk segala jenis kegiatan, terutama terkait dengan sektor kemaritiman ataupun sektor kelautan itu sendiri. Nah, bagaimana kita menggunakan data satelit untuk memetakan batimetri? Kita sudah tahu bahwa data satelit itu berupa citra yang diperoleh dari pemetaan dengan satelit. Ini tergantung dari sensornya. Dan kita tahu sensor satelit itu ada yang pasif, ada yang aktif. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, kenapa menggunakan satelit? Karena memang laut itu sangat luas. Kalau kita mau menggunakan kapal untuk pemetaan batimetri, tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian biayanya juga besar. Belum lagi kalau untuk perairan-perairan dangkal yang kapal itu tidak masuk ke perairan tersebut karena kapal yang besar itu akan susah untuk atau mungkin tidak bisa untuk sampai ke daerah yang perairannya dangkal. Oleh karena itu dibutuhkan metode yang lebih bisa beradaptasi dengan kondisi perairannya. Sehingga dipilihlah metode penginderaan jauh ini karena bisa mencakup daerah yang cukup luas, kemudian bisa untuk di perairan dangkal sehingga akan lebih efisien dan lebih hemat baik dari waktu ataupun dari biaya. Nah, citra satelit yang dihasilkan itu akan berbeda-beda tergantung dari resolusinya. Ada beberapa jenis satelit, mungkin sudah pernah dijelaskan, itu memiliki resolusi yang berbeda-beda. Nah, ini yang disebut sebagai resolusi spasial. Resolusi spasial itu adalah dalam 1 piksel, itu biasanya ukuran objeknya itu berapa. Jadi kalau 30 meter resolusinya, berarti dalam 1 piksel ini yang terlihat jelas di sini yang berbentuk kotak-kotak ini, 1 kotak itu adalah 1 piksel, itu
Satu piksel itu menggambarkan ukuran 30 kali 30 meter. Nah, semakin kecil ukurannya, misalnya 1 meter, maka resolusinya akan semakin tinggi. Karena objek akan bisa digambarkan secara detail. Ini dimaksud dengan resolusi spasial. Kemudian ada resolusi spektral. Resolusi spektral ini terkait dengan gelombang elektromagnetik yang digunakan pada setiap sensor. Semakin detail panjang gelombang yang digunakannya, maka resolusi spektralnya itu akan semakin baik. Jadi ada beberapa satelit yang kita tahu, misalnya sekarang itu disebut sebagai multispektral. Dia menggunakan banyak panjang gelombang yang bisa ditangkap oleh satelit tersebut. Maka semakin banyak, resolusi spektralnya akan semakin tinggi. Kemudian ada resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik ini terkait dengan kekuatan dari pemancaran gelombang tersebut. Semakin besar kemampuannya, maka yang dihasilkan itu akan semakin detail. Radiometrik ini digambarkan dengan satuan bit. Dan pengukurannya kalau 1 bit itu merupakan eksponensial dari tingkat keakuratan gelombang spektralnya. Jadi kalau 1 bit itu adalah 2⁻1, kalau 2 bit 2⁻2, kalau 8 bit 2⁻8. Karena levelnya itu semakin banyak, maka data yang dihasilkan itu akan semakin jelas dan semakin detail. Saat ini teknologi itu sudah berkembang, ada yang 2⁻16 atau 16 bit resolusi, ada yang 32, bahkan ada yang 64 bit. Yang keempat ada resolusi temporal. Resolusi temporal ini terkait dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan satelit itu untuk mengorbit pada posisi yang sama. Jadi analoginya seperti ini, kalau satelit itu pada saat ini jam 9 itu berada di atas Unila misalnya, kemudian berapa lama lagi satelit itu akan berada tepat di atas Unila lagi. Nah, itu adalah resolusi temporalnya. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 15 hari, bahkan ada yang hanya beberapa jam itu sudah bisa pada orbit yang sama. Nah, kalau resolusi temporalnya bagus, maka citra itu bisa dimanfaatkan untuk proses pemantauan. Proses monitoring bagaimana kondisi baik itu di perairan pesisir ataupun di daerah daratan, misalnya untuk mengetahui perkembangan hutan mangrove. Nah, ini tentu tergantung dari satelitnya itu sudah mulai diaktifkan sejak kapan. Ada yang sudah mulai tahun 70-an ini, contohnya itu satelitnya sudah aktif. Ada yang baru di tahun 2000-an itu yang baru aktif. Jadi semakin banyak waktu yang dipakai, maka bisa dimanfaatkan lebih maksimal untuk proses pemantauan. Nah, lalu bagaimana kalau citra itu kita peroleh kemudian digunakan untuk pemodelan batimetri? Seberapa efisienkah citra itu bisa digunakan untuk pemetaan batimetri? Apakah bisa digunakan untuk seluruh perairan atau hanya di perairan tertentu saja? Ini ada beberapa
nanti ada beberapa contoh penggunaan citra satelit untuk memodelkan batimetri. Prinsip dasar dari pemetaan batimetri adalah bagaimana gelombang elektromagnetik itu dipancarkan dari sumbernya. Kalau dia satelit pasif, maka sumber gelombang itu berasal dari matahari. Kemudian kalau satelit aktif, dia memiliki sumber energi tersendiri. Nah, gelombang elektromagnetik itu yang berupa cahaya, kalau cahaya tampak itu bisa kita lihat dari warnanya, kemudian ada beberapa cahaya yang eh, tidak tampak, yang termasuk gelombang pendek dan gelombang panjang. Nah, setiap eh, spektral yang dipancarkan itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, kemudian kemampuannya untuk menembus kolom air itu juga berbeda. Nah, kita tahu kenapa laut itu warnanya biru, karena panjang gelombang cahaya biru itu mampu menembus sampai kedalaman yang lebih panjang dibandingkan dengan gelombang cahaya merah yang dia hanya pada perairan yang dangkal. Nah, berapa banyak yang sampai di dasar perairan? Nah, panjang gelombang yang sampai ke dasar perairan di dalam kolom air itu mengikuti aturan dari Lambert Beer, sehingga kemudian disebut sebagai hukum Beer. Nah, proses ini disebut sebagai atenuasi dari cahaya atau pelemahan dari cahaya. Nah, proses pelemahan itu akan bekerja secara eksponensial tergantung dari kedalamannya. Jadi kalau ada panjang gelombang yang dipancarkan dari misalnya sinar matahari masuk ke kolom air, berapa kedalaman kolom air, maka berapa intensitas panjang gelombang yang tersisa. Nah, intensitas yang tersisa itu mengalami pelemahan secara eksponensial. Sehingga yang tersisa ini secara matematis itu dirumuskan sebagai ide itu sama dengan panjang gelombang awal dikali eksponensial min Kp. Min Kp ini adalah koefisien dari atenuasi atau koefisien dari pelemahan gelombang cahaya. Sehingga setiap cahaya itu akan memiliki kemampuan penetrasi ke kedalaman perairan itu akan berbeda tergantung dari koefisien atenuasinya atau koefisien pelemahannya. Nah, untuk membuat peta batimetri atau mengukur kedalaman, maka citra satelit yang digunakan, kita tahu bahwa citra satelit itu dihasilkan dari proses pemancaran gelombang elektromagnetik yang kemudian dipantulkan kembali dari objek yang ada di permukaan bumi, kemudian ditangkap kembali oleh sensor yang ada di satelit. Jadi prinsip dasarnya gelombangnya adalah gelombang elektromagnetik, kemudian medium yang dikaji ini adalah kolom air. Nah, citra satelit itu dihasilkan dari nilai reflektansi. Jadi yang ditangkap satelit adalah panjang gelombang yang sudah dipantulkan. Nah, karena kajiannya tadi kolom air, ada koefisien atenuasi, ada pelemahan dari panjang gelombang tersebut. Yang diukur adalah panjang lintasan atau kedalaman perairan. Caranya bagaimana? Untuk membuat peta batimetri itu ada dua metode yang sudah banyak digunakan.
Yang pertama adalah kita menggunakan model empirik dan yang kedua menggunakan model semi analitik. Ini akan kita lihat bagaimana contoh aplikasinya ketika menggunakan kedua model tersebut. Untuk bisa menggunakan model itu, tentu kita sudah memiliki citra. Banyak sekali citra yang bisa digunakan. Ada citra dari satelit world view, kemudian spot, kemudian spot 6, spot 7, kemudian ada Landsat. Sekarang sudah Landsat 9 kalau tidak salah. Kemudian citra-citra satelit yang lain tentu bisa kita gunakan. Nah, data ini kadang dikoreksi dengan bentuk bentang lahannya. Apakah merupakan bentang lahan dari proses vulkanik atau proses tektonik, ataupun bentang lahan itu berupa terumbu karang. Nah, dari citra ini kita analisis dengan model empirik ataupun model semi analitik, nanti bisa menghasilkan batimetri berbasis satelit atau yang disebut sebagai BBS. Nah, di Indonesia ini yang banyak digunakan bahwa untuk memodelkan batimetri, maka harus diketahui bagaimana bentuk bentang lahannya. Jadi disebutkan bahwa bentang lahan itu ada yang tektonik, ada yang vulkanik, kemudian ada yang terumbu. Proses tektonik berupa lipatan atau patahan, kemudian vulkanik ini berupa intrusif dan ekstrusif. Sehingga bisa dilihat nanti bentuk bentang lahannya seperti apa. Bentuk bentang lahan ini bisa diketahui dari kondisi survei geologi. Ini contohnya yang berwarna ungu ini adalah dari hasil proses vulkanik, kemudian yang berwarna kuning ini adalah dari proses tektonik, sedangkan yang berwarna hijau ini bentang lahannya berupa terumbu. Jadi di Indonesia kondisinya seperti ini. Kalau kita mau memetakan misalnya wilayah Lampung di sini, ini bentang lahannya adalah bentang lahan vulkanik. Kemudian di sisi baratnya, itu bentuk bentang lahannya sudah berbeda. Nah, dari bentang lahan ini nantilah yang digunakan untuk mengkalibrasi atau memvalidasi dari citra satelitnya. Karena bentang lahan ini tentu memiliki kemampuan reflektansi yang berbeda-beda. Jadi analoginya seperti ini. Misalnya kita punya permukaan dari batu, kemudian ada yang dari kayu, dan ada yang dari kaca. Kalau kita beri cahaya, tentu pemantulan dari jenis ketiga permukaan itu akan berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi faktor koreksi atau untuk memvalidasi kondisi batimetrinya. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi ada beberapa pemetaan. Yang pertama itu di daerah Setokok. Ini bentang lahannya berupa tektonik. Kemudian yang kedua ini digunakan untuk memetakan batimetri di Karimun Jawa. Bentang lahannya adalah tektonik. Kemudian di Pulau Bawean, ini di Jawa Timur, bentang lahannya adalah vulkanik. Kemudian satu lagi contoh yang kita ambil adalah pemetaan di daerah Mansuar. Ini di atas Papua, di atas kepala burung Papua. Ini yang bentang lahannya adalah terumbu. Di Stoko ini menggunakan citra satelit World View 2. Kemudian Karimun Jawa ini menggunakan citra spot 6.
Kemudian di Bawean ini menggunakan Citra World View 2, Mansuar juga Citra satelit World View 2. Nah, pemetaan ini di daerah tersebut itu menggunakan metode empirik. Jadi karena menggunakan metode empirik itu berbasiskan algoritma. Nah, prinsipnya adalah ada radiasi dari sinar matahari. Kemudian di atmosfer ini akan mengalami gangguan. Ada yang dipantulkan, ada yang dihamburkan, ada yang dibelokkan, dan sebagainya. Nah, dari proses yang terjadi di atmosfer, maka sebagian itu akan diteruskan sampai ke permukaan bumi, masuk ke perairan. Di permukaan perairan ada yang sebagian dipantulkan langsung oleh permukaan perairan. Kemudian ada yang diteruskan, nah tetapi di dalam kolom air dia mengalami proses penghamburan. Misalnya perairannya agak keruh, banyak material tersuspensinya, maka gelombang cahayanya akan dipantulkan. Nah, yang sampai ke dasar perairan baru dipantulkan kembali oleh dasar perairan dan akan diteruskan ke atmosfer sampai ditangkap oleh satelit. Nah, proses model empirik ini itu menggunakan persamaan oleh Lizenga. Jadi disebut juga metode empirik ini adalah metode Lizenga. Pada prinsipnya bahwa panjang gelombang cahaya tampak berupa cahaya biru, hijau, dan merah atau RGB atau red, green, blue itu akan dikoreksi dengan panjang gelombang inframerah dekat atau near infrared. Kenapa harus dikoreksi? Karena panjang gelombang inframerah dekat ini itu merupakan panjang gelombang yang secara keseluruhan itu akan diserap oleh air. Sehingga kalau nanti citranya itu masih mendapatkan atau didapatkan reflektan dari inframerah dekat, maka reflektan tersebut itu bukan berasal dari air, mungkin dari atmosfer dan sebagainya. Nah, dari persamaan Lizenga ini persamaannya cukup rumit, di mana yang diukur ini adalah nilai spektralnya atau nilai pemantulan yang ditangkap oleh citra satelit. Nah, karena ini merupakan persamaan eksponensial, maka kalau kemudian persamaan ini kita linearkan, nanti akhirnya didapatlah peroleh persamaan nilai kedalaman itu adalah persamaan ini. Sekarang mungkin kita tidak akan membahas tentang algoritma atau persamaan matematisnya. Nah, selain persamaan Lizenga, ada beberapa model lain yang digunakan. Ada model yang disebut sebagai metode multilinear regresi atau MLR. Persamaannya kedalamannya diperoleh dari panjang gelombang biru, kemudian hijau dan merah. Kemudian ada model semi parametrik. Ini menggunakan koordinat spasial Kano, sehingga modelnya disebut sebagai
metode STR. Ini juga menggunakan panjang gelombang biru, hijau, dan merah. Kemudian ada persamaan random forest. Ini persamaannya seperti ini. Jadi tetap menggunakan nilai spektral untuk mendapatkan nilai H atau kedalaman perairan. Kemudian ada yang menggunakan metode rasio band antara band biru dan band hijau. Persamaannya yang lebih sederhana. Lalu bagaimana hasilnya kira-kira nanti? Nah, proses analisisnya, jadi kita punya data citra satelit, kemudian data citra satelit ini kita koreksi dengan koreksi atmosferik. Ini harusnya sudah dijelaskan sebelumnya apa itu koreksi atmosferik, kemudian koreksi radiometrik, kemudian di masking daratan dan air. Masking darat air ini adalah untuk memisahkan mana daerah yang merupakan daratan, mana daerah yang merupakan perairan. Baru masuk ke model empirik, ini menggunakan persamaan-persamaan yang tadi. Jadi di model empirik ini, nah ini persamaan yang digunakan untuk mendapatkan kedalamannya, itu dimasukkan persamaan ini. Apakah menggunakan MLR, STR, RF, ataupun rasio band. Jadi citranya dimasukkan ke persamaan tersebut. Nah, selain menggunakan citra, ada data yang harus disiapkan kalau kita menggunakan model empirik, yaitu adalah data kedalaman in situ. Data kedalaman in situ itu diperoleh dari hasil pengukuran, hasil sounding. Nah, data ini dikoreksi dengan data pasang surut. Karena kan pasang surut itu kadang airnya naik, kadang airnya turun. Nah, kapan pengukurannya itu dikoreksi dengan data pasang surut sehingga data-data ini kemudian akan terkoreksi. Sehingga yang diperoleh adalah data kedalaman rata-rata. Nah, hasil model empirik kita dapatkan kedalaman. Kedalaman berdasarkan citra. Kemudian dari data in situ kita juga mendapatkan data kedalaman. Nah, baik kedalaman in situ ataupun kedalaman dari yang diperoleh dengan model empirik tadi, maka kita plotkan dalam persamaan regresi. Sehingga diperolehlah persamaan, ini contohnya misalnya diperoleh persamaan Y sama dengan BX dikurang A. Atau persamaan umum regresi kan Y sama dengan A plus BX. Nah, kita lihat nilai koefisien determinasi atau R kuadratnya. Ini semakin mendekati 1, maka bisa dikatakan hubungannya itu cukup kuat gitu, atau sangat kuat. Dan biasanya yang dipakai kalau dia nilai koefisien determinasinya atau R kuadratnya itu di atas 0,5. Tapi yang 0,5 pun terkadang jarang digunakan. Biasanya yang 0,7 ke atas itu yang baru digunakan. Nah, dari persamaan regresi, maka kita bisa menduga kedalaman dengan memasukkan misalnya nilai reflektannya, mengganti nilai X-nya ini. Nah, hasil memasukkan nilai X ini, kita dapat kedalaman yang merupakan kedalaman hasil model empirik. Hasil kedalaman itu kita uji akurasinya dengan data kedalaman in situ.
Jadi kalau misalnya di titik-titik kedalaman in situ ini kita punya 10 titik. Titik pertama misalnya kedalaman 2 meter, kemudian yang kedua 2,5 meter dan seterusnya. Hasil modelnya berapa di titik yang sama tersebut? Berapa penyimpangannya? Kalau menyimpangnya terlalu besar, misalnya dari kedalaman in situ kita dapat 2, tapi dari citra satelit kita dapat kedalamannya misalnya 10. Nah, itu penyimpangannya besar. Maka biasanya kalau penyimpangan besar, hasilnya itu tidak cukup akurat menggambarkan kedalaman dari perairan. Nah, ini contohnya tadi, eh, pemetaan batimetri dengan citra World View 2. Ini citranya diakuisisi pada 11 Juli 2016. Ini menggunakan eh, 3 metode yang berbeda. Yang pertama random forest, kemudian ini adalah SMP atau semi eh, multilinear, kemudian ada metode STR. Tadi kita sudah bahas beberapa persamaan algoritmanya. Nah, hasilnya dari persamaan regresi ketika menggunakan metode random forest itu membandingkan kurang lebih sekitar 8.000 data. Kemudian metode Kanu SMP-nya itu 100 data, kemudian STR-nya itu juga 100 data. Kita lihat nilai R kuadrat atau koefisien determinasinya. Metode random forest itu cukup tinggi, 0,94, kemudian STR juga 0,94. Metode Kanu SMP ini yang relatif lebih kecil. Kemudian hasil uji akurasinya ini menggunakan metode root mean square error atau RMSE. Ini diperoleh nilainya adalah 2,36, 2,5, dan 2,37. Biasanya semakin mendekati nilai 2 itu maka akurasinya itu akan semakin baik. Kalau lebih dari 2 lebih tinggi maka akurasinya akan kurang baik. Nah, ini contoh untuk menggunakan uji akurasi. Ada beberapa metode yang digunakan. Jadi kita lihat misalnya di sini ada metodenya Lizenga atau algoritma Lizenganya. Kemudian ada stam. Ada sekian sampel. Kemudian persen akurasinya di sini 61,49 sama 61,21. Jadi semakin banyak sampel maka akurasinya akan semakin baik. Kita lihat juga yang di sini. Ini jumlah sampelnya 293.000, yang di sini 356.000. Jadi semakin banyak sampel yang digunakan, maka akurasinya akan semakin tinggi. Ini dari penelitian yang berbeda. Ini hanya untuk menunjukkan bagaimana kita menguji akurasi hasil pemetaan. Jadi kalau yang di sini bagian ini menggunakan metode RMSE, kalau di contoh yang lain seperti ini menggunakan metode yang lain. Jadi semakin banyak sampel tentu tingkat akurasinya itu akan semakin baik. Kemudian contoh yang lainnya. Ini di Pulau Bawean ada yang menggunakan spot 6, ada Landsat 8, dan ada Landsat 9. Ini hasil peta batimetrinya setelah dianalisis citranya. Jadi kalau yang merah ini kedalamannya adalah 5, hijau 10, yang biru itu adalah 15, dan seterusnya tergantung dari legendanya.
Nah, di Pulau Bawean ini metode yang digunakan adalah metode random forest atau RF tadi. Kemudian di Kepulauan Stoko, ini contoh yang digunakan menggunakan Citra Worldview 2. Ada 3 metode yang digunakan, yaitu random forest, kemudian SMP, dan STR. Nah, kita lihat di sini hasil pemetaan batimetrinya secara sekilas bisa kita lihat. Yang metode random forest seperti ini, kemudian yang SMP, kemudian yang STR. Nah, yang STR ini yang hanya bagian kecil saja yang bisa tercover dari metode tersebut. Nah, hasil uji akurasinya, ini di Stoko tadi, kalau metode random forest nilai R-nya adalah 0,6, kemudian Kano SMP ini lebih kecil 0,3, 0,2, gitu. Kemudian Kano STR ini 0,62 dan 0,68. Sekilas kita melihat bahwa metode random forest itu lebih baik daripada metode SMP ataupun STR kalau dilihat dari koefisien determinasi. Tetapi yang harus diingat adalah jumlah sampel yang digunakan. Random forest menggunakan jumlah sampelnya 13.000, yang kecil 10.000. Nah, kita lihat semakin banyak jumlah sampel yang digunakan, ini dilihat dari titik-titiknya ini, maka nilai koefisien determinasinya akan semakin tinggi. Sementara metode Kano SMP itu dengan jumlah sampel yang sedikit akan menghasilkan koefisien determinasi yang lebih baik. Sementara yang STR itu dengan jumlah sampel yang lebih banyak, koefisien determinasinya yang lebih baik. Nah, kalau kita hanya melihat dari koefisien determinasi, maka tidak bisa menggambarkan seberapa akurat metodenya. Nah, kita lihat dari mana nih metode RMSE ini untuk menguji akurasi. Semakin kecil, maka akurasinya akan semakin baik. Jadi kalau yang kecil di sini 3,6, 4,8, dan 3,18. Nilai RMSI paling kecil itu diperoleh dengan metode Kano STR dengan jumlah sampel 20 dan koefisien determinasi 6,88. Jadi secara keseluruhan hasil analisis di Stoko ini bahwa metode Kano STR itu akan lebih baik dengan nilai akurasi yang lebih tinggi dengan jumlah sampel yang relatif lebih sedikit kalau dibandingkan dengan metode random forest. Jadi untuk di Stoko ini, metode Kano STR itu akan baik digunakan. Ini kalau tadi dibandingkan dengan hasil penelitian yang lain. Ini yang di Stoko, ini yang di daerah lain. Ini jurnalnya dari Said et al. 2018. Kemudian di Mansuar, ini juga menggunakan WordView 2, tapi metodenya juga ini hampir sama, ada random forest, ada SMP, dan STR. Kita lihat sekali lagi bahwa nilai RMSE-nya itu diperoleh paling kecil adalah dari Kano STR. Dengan jumlah sampel yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang metode random forest. Tuh. Random forest juga nilai RMSE-nya relatif lebih kecil.
1,906. Artinya ini sama-sama lebih akurat dibandingkan dengan yang SMP ini sendiri, tetapi lebih akurat yang Kano STR karena jumlah sampel yang digunakan itu relatif lebih sedikit. Jadi metode ini lebih mendekati kondisi yang realnya. Jadi kalau kita lihat tadi yang di Stoko kemudian yang di Mansuar, metode Kano STR ini lebih mumpuni lah. Ini kalau diplotkan dalam bentuk grafik regresi tadi. Hasil dari analisis dengan metode random forest, STR, dan SMP. Ini kalau menggunakan citra spot 6, yang ini tadi juga spot 6 dari batimetri, hanya yang membedakan adalah jumlah sampel datanya. Ini kalau dibandingkan dengan hasil penelitian yang ada di Malaysia. Kemudian selain tadi ada random forest, ada SMP dan STR, ada juga metode empirik dengan rasio band. Ini perbandingan antara band hijau dengan band biru tadi. Algoritma yang digunakan biasanya disebut sebagai algoritma STAM. Dari hasil analisis citra, kemudian dibandingkan dengan data in situ, diplotkan dalam bentuk grafik seperti ini, dapatlah persamaan model empiriknya. Nilai koefisien determinasinya juga cukup tinggi, ini 0,7. Nah, kalau kita lihat modelnya adalah metode eksponensial. Kemudian ini contoh lain ada di Gili Matra Lombok, daerah yang di Kota Merah, kemudian ada di Karimun Jawa, pakai data Landsat dengan metode rasio band juga. Ini contoh lain ada di Teluk Saleh, kemudian ada di Labuan Bajo. Ini yang sudah banyak diaplikasikan. Nah, itu contoh metode empirik. Yang kedua ada metode semi analitik atau biasa disebut sebagai metode Benny Dawson atau BD. Nah, perbedaannya adalah dari koefisien atenuasinya. Kalau persamaan empirik tadi menggunakan hukum Lambert-Beer, yang persamaannya seperti ini, maka di metode Benny Dawson, persamaan Lambert-Beer itu kemudian dikoreksi. Ada nilai R di sini yang dimasukkan, kemudian ada nilai eksponensial dari sudut pemantulannya. Nah, dari metode Benny Dawson ini kemudian akan nanti diperoleh kedalamannya. Jadi persamaan ini kemudian diturunkan untuk mendapatkan persamaan yang linear supaya mudah dihitung. Kalau eksponensial tentu akan agak susah menghitungnya. Sehingga persamaannya kemudian akan menjadi ini. Persamaannya itu tidak akan kita bahas di sini. Nah, ini contoh aplikasinya. Di metode model
semi analitik Benny Dawson. Ini pengolahannya dari citra, kemudian ada data in situ. Ini berupa titik-titik sounding. Ini diperoleh kedalaman dari titik sounding. Ini digunakan di Karimun Jawa. Dari data in situ ini nanti yang digunakan untuk koreksi dari metode Benny Dawson. Nah, prosesnya agak berbeda dengan yang metode empirik tadi. Ini menggabungkan citra satelit yang sudah dikoreksi sampai kemudian di masking, kemudian ada data spektralnya. Ini metode perhitungannya, ada metode Trios-Ramses dan perhitungan IOP, sehingga nanti didapatkan nilai koefisien atenuasinya atau nilai KD-nya di sini. Jadi koefisien atenuasi atau nilai KD. Kemudian ada data kedalaman in situ tadi yang sudah diperoleh dari sounding, kemudian dikoreksi dengan data pasang surut. Nah, ketiga data ini digabungkan untuk mendapatkan model Benny Dawson-nya. Nanti didapatlah kedalaman hasil pemodelan Benny Dawson. Hasil itu kemudian diuji akurasinya. Kalau dia baik, bisa digunakan sebagai peta batimetri atau informasi batimetri. Nah, kenapa metode ini menghitung koefisien atenuasi? Karena koefisien atenuasi itu juga dipengaruhi oleh kondisi perairan. Jadi kalau perairannya keruh ataupun jernih, maka koefisien atenuasinya itu akan berbeda-beda. Sehingga apa? Panjang gelombangnya yang masuk ke perairan itu pengurangannya akan tergantung dari koefisien atenuasinya. Sehingga nilai spektralnya itu juga nanti akan berubah di perairan yang keruh dan di perairan yang jernih itu akan berbeda. Sehingga di perairan yang keruh dan jernih nanti kedalamannya akan berbeda. Nah, pengolahan ini menggunakan 3 band, band biru, band hijau, dan band merah di sini. Hasil ini menggunakan citra spot 6. Nah, jadi hasil pengolahan tadi yang menggabungkan nilai spektral citranya, kemudian koefisien atenuasinya, dan data kedalaman in situ-nya di sini, lalu diplotkan dalam bentuk persamaan regresi, dapatlah nilai R kuadratnya, koefisien determinasinya 0,7. Ini cukup baik hasil modelnya. Ini yang dari band hijau. Kalau yang tadi dari band biru. Ini band hijau, kemudian ini band merah. Nah, di band merah ini nilai koefisien determinasinya cukup kecil. Jadi hanya 0,3 dibandingkan dengan 2 band lainnya. Kenapa ini bisa lebih kecil kalau band merah? Kita tahu bahwa cahaya merah itu yang paling eh, lemah untuk bisa menembus kolom air. Jadi banyak reflektannya yang hilang karena mungkin dia diserap oleh kolom air ataupun dia sangat dipengaruhi oleh partikel tersuspensi. Untuk perairan yang keruh misalnya. Jadi di beberapa titik ini dianalisis dari setiap bandnya, band biru, merah, dan band hijau.
Nah, hasil analisisnya itu diperoleh nilai reflektan yang sampai ke citra dengan nilai reflektan awalnya, kemudian ada koefisien atenuasinya. Nah, koefisien ini yang dipakai adalah koefisien perbandingan antara band biru dan band hijau. Dengan nilai cosec E-nya ini sekian, kemudian dimasukkanlah untuk mendapatkan kedalaman perairan. Nah, hasilnya seperti ini, kurang lebih. Ini menggunakan band biru, band hijau, kemudian band merah. Ini diperoleh bahwa tingkat ketelitiannya itu berbeda-beda dari masing-masing kedalaman. Jadi 0 sampai 1, 1 sampai 2, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari ini berarti semakin dalam, itu tingkat ketelitiannya itu semakin besar. Artinya apa? Bahwa untuk kedalaman misalnya 6 sampai dengan 10, itu nilai penyimpangannya itu sekitar 4 meter. Jadi mungkin kedalaman aslinya adalah 14 meter misalnya, maka kedalaman hasil analisis citranya mungkin sekitar 10 meter. Jadi ada selisih antara kedalaman in situ dengan kedalaman hasil citra. Nah, dari hasil ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa metode citra ini itu cukup efektif untuk kedalaman yang lebih dangkal. Nah, kita lihat di sini. Yang biru ini adalah data in situ, kedalaman in situ. Sedangkan yang kuning, merah, dan abu-abu ini adalah hasil pengolahan citra. Kalau kita lihat di data mulai di sini, data ke 150-an, kemudian di kedalaman ini sekitar lebih dari 5 sampai dengan kedalaman 20, ini menyimpangnya jauh. Jadi di kedalaman yang lebih dalam, hasilnya itu lebih kecil dibandingkan dengan data in situ. Artinya data citra ini diperolehnya di peran tersebut lebih dangkal dibandingkan dengan data in situ. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata data pengolahan citra ini itu hanya efektif sampai kedalaman sekitar 5 sampai dengan katakanlah 10 meter. Lebih dari 10 meter, maka datanya itu sudah tidak begitu akurat. Atau dengan kata lain, bahwa pemetaan batimetri dengan citra satelit ini hanya efektif untuk perairan dangkal yang katakanlah kurang dari 10 meter. Apa kira-kira penyebab? Nanti Anda bisa mengelaborasinya, bisa mencarinya. Ini tadi masih yang sama, penggunaan dari metode ini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari penggunaan citra ini? Bahwa kajian batimetri berbasis citra satelit dengan model empirik itu bisa menghasilkan informasi batimetri dengan nilai korelasi 0,9. Tetapi nilai ini sangat dipengaruhi oleh data kedalaman in situ atau data hasil pemetaan secara langsung. Kemudian dengan metode Benny-Dawson itu juga cukup baik, nilai korelasinya 0,7. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh penentuan nilai koefisien atenuasi. Dan secara keseluruhan bahwa penggunaan
citra satelit itu hanya akan menghasilkan nilai yang lebih valid itu pada perairan dangkal. Di beberapa penelitian itu ada yang sampai dengan kedalaman 20 meter, ada yang kurang dari 20 meter, atau hanya kurang dari 10 meter. Jadi untuk perairan-perairan dalam, eh, citra satelit ini tidak efektif untuk memetakan. Nah, tentu apakah ini menjadi kelemahan citra satelit? Tentu saja ini malah menjadi keuntungan, gitu. Karena di perairan-perairan dangkal itu biasanya kita tidak bisa melakukan pengambilan data batimetri secara langsung menggunakan echo sounder. Karena kapalnya tentu akan kandas kalau di perairan dangkal. Yang kedua, bahwa Indonesia kita ketahui adalah negara kepulauan yang daerah-daerahnya di daerah pulau-pulau kecil itu perairannya sangat dangkal dan masih banyak yang belum terpetakan batimetrinya. Sehingga ini akan menjadi peluang bagi Anda nanti kalau Anda mau penelitian memetakan batimetri di perairan-perairan dangkal menggunakan citra satelit. Kita ambil contoh saja Teluk Lampung itu di pinggir-pinggir pesisirnya itu data batimetrinya yang kalau kita lihat dari data Batnas itu masih sangat kasar. Artinya belum terpetakan dengan baik. Nah, ini menjadi peluang untuk bisa menjadi topik penelitian Anda, topik riset Anda, topik skripsi Anda. Di kelautan baru satu yang memulai kajian pemetaan batimetri dengan citra satelit. Jadi masih memungkinkan bagi Anda nanti kalau tertarik untuk menggunakan citra satelit dengan tujuan untuk memetakan kedalaman perairan. Nah, itu kira-kira materi pertemuan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Pak. kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, itu terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.